Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita semua masuk surga. Nah, saya ingin bertukar pendapat dengan Anda. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar, dan jika Anda semua mempunyai pengalaman yang seperti itu, jika ingin silakan tulis di kolom komentar. Ini kejadiannya sewaktu saya masih sekolah, lama kejadiannya, lama. Pokoknya kejadiannya itu lama lah. Saya masih sekolah. Ini saya umur sudah sekitar 28 tahun, kurang lebih. Berarti waktu saya masih sekolah, itu lama berarti ya, waktu saya masih sekolah. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki ingin menikah, dia punya pacar. Padahal jarak rumahnya ini jauh, beda beberapa kota dengan rumah perempuannya. Tapi mereka ketemuan waktu acara tahunan di sebuah daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Ketemuan, pacaran, jatuh cinta, akhirnya ingin menikah. Lalu dikarenakan dia sudah tidak punya bapak lagi, nah bapaknya meninggal, ayahnya meninggal, jadi yang ikut melamar adalah ibunya dan keluarga bapaknya. Berangkatlah menuju rumah sang mempelai wanita, dan mereka membawa uang 15 juta. Nah, 15 juta. Saat itu 15 juta banyak, saat itu 15 juta banyak, tidak seperti sekarang ya, bukan sekarang. Zaman itu 15 juta ya sudah banyak lah. Lalu ketika sampai di sana, maka pihak laki-lakinya menyampaikan maksud tujuan untuk datang ke situ, yaitu untuk melamar anak perempuannya. Tapi ternyata ditolak. Nah, ditolak karena cuma membawa uang 15 juta. Tolak. Padahal zaman itu 15 juta lumayan. Bukan murah 15 juta zaman itu. Akhirnya ditolak. Nah, kembalilah. Di sini terjadi dua kubu. Nah, kubu pertama dari kubu sang ibu. Kata sang ibu, ya udah, tidak usah nikah, cari yang lain. Tapi anaknya jatuh cinta. Nah, cinta banget, cinta monyet. Nah, lalu si ibu tuh punya kakak. Nah, kakak si ibu atau paman si laki-laki yang ditolak lamarannya karena membawa duit 15 juta tersebut mendengar, akhirnya berkata, jika sama-sama cinta maka harus menikah. Akhirnya keluarga besar dimintai duit, ayo kumpul duit. Menurut ceritanya terkumpul duit hampir 40 juta. Saat itu. Nah, lalu ibuku itu marah. Untuk perempuan segitu kemahalan. Anak kuliahan bukan, anak sarjana bukan, PNS bukan, ASN bukan, kemahalan zaman itu ya, zaman itu. Tapi kata kakaknya si ibu ya, yang ingin itu, nggak apa-apa,
Kalau suka sama suka harus nikah. Akhirnya datanglah kembali untuk melamar yang kedua. Memang sih menurutku perempuannya cantik. Perempuannya cantik tuh, tapi terlalu mahal untuk zaman itu. Akhirnya menikah dan ternyata hubungannya hampir pecah. Lahirlah anak pertama. Nah, itu sudah mulai pecah. Udah mulai renggang. Akhirnya anak pertama tinggal di rumah neneknya. Lalu lahirlah anak kedua. Lahirlah anak ketiga. Nah, di sini mulai renggang. Si istri itu ceritanya izin pulang ke rumah ibunya atau ke rumah orang tuanya selama seminggu. Tapi ternyata ketika ditanya laki-laki si suami menanyakan mertuanya tentang istrinya, ternyata tidak pulang ke rumah. Setelah diselidiki ternyata istrinya selingkuh. Dan selama seminggu itu si istri itu tinggal di rumah selingkuhannya. Tapi anehnya sang suami saking cintanya kepada perempuan itu tidak menceraikan. Akhirnya damai, tidak menceraikan. Lahirlah anak, tidak tahu itu anak siapa, anak dia atau anak selingkuhannya, tidak tahu. Yang jelas dia seminggu di rumah selingkuhannya. Lalu punya anak lagi. Nah, sekarang anaknya banyak. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu yang dinamakan pernikahan? Perempuannya cantik, aku akui cantik. Memang wajar untuk harga segitu di zaman itu ya. Zaman itu harga segitu mahal loh. Perempuannya bukan kuliahan, bukan sarjana, bukan pegawai. Cuma lulusan SMA biasa dan pengangguran. Hanya modal cantik tapi dipaksa. Yang memaksanya itu bukan orang tua si laki-laki, tapi si paman atau kakak si ibu. Menikah, terjadilah seperti itu. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Apakah kalian setuju dengan kejadian ini semua? Ini kisah nyata. Dan bagi yang mempunyai pengalaman seperti itu, silakan tulis di kolom komentar. Silakan kita berdiskusi bagaimana menurut Anda semuanya. Bagaimana menikahi perempuan. Ini ceritanya si suami sangat sayang, sangat cinta, sangat bucin dengan istrinya. Sampai-sampai istrinya selingkuh, seminggu di rumah selingkuhannya pun dia tetap tidak menceraikan, saking sayangnya. Tapi mungkin ya si suami juga memandang anak-anaknya. Dia tidak mau anaknya itu menjadi keluarga broken home. Mungkin suaminya memaafkan istrinya itu karena memandang anaknya, agar anaknya tidak menjadi keluarga broken home. Bisa juga. Nah, silakan tulis di kolom komentar bagaimana menurut Anda. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita mendapatkan jodoh yang baik. Tidak seperti itu. Jauh. Semoga kita tidak mendapatkan seperti itu. Semoga nanti rumah tangga kita baik-baik saja. Dan bagi yang sudah mengalami itu, semoga dibalas dengan yang sebaik-baik. Salam damai.